三，就让我看看，逃脱一个神的追击，你究竟想用什么办法？舍生而取义者也，二者不可得兼。这样下去不是办法。到了现在，还在想方设法拖延时间，用最直接的方法击败唐三。我要堂堂正正让他彻底臣服。Selamat datang di channel Arvatar Family. Hidup hanya sekali dalam hidup harus berarti. Sebelum mendengar alur cerita dari film Donghua versi novel ini, jangan lupa subscribe ya bro, agar tidak ketinggalan alur cerita yang lain di film Donghua yang semakin viral untuk ditonton baik dari kalangan anak-anak sampai dewasa, bahkan bapak-bapaknya juga banyak yang suka nonton, yang pastinya ada contohnya seperti kawan saya juga bapaknya ikut nimbrung nonton. Selamat mendengarkan dan menyimak alur cerita film Donghua versi novel. Halo semua, selamat datang di video kita hari ini. Kita akan membahas tentang cerita lengkap dari film Soul Land Season 2 episode 251. Seperti yang kita ketahui, Soul Land adalah sebuah dunia di mana jiwa dan kekuatan dapat diambil dari makhluk hidup. Dalam episode ini, kita akan melihat bagaimana Tang San dan pasukannya melawan para penjahat dan mempertahankan keamanan Soul Land. The battle begins. Episode dimulai dengan adegan di mana Tang San dan pasukannya bersiap untuk melawan penjahat di Soul Land. Mereka telah mengambil beberapa pahlawan lain untuk membantu mereka dalam pertempuran ini. Di sisi lain, para penjahat telah menyiapkan pasukan besar dan senjata canggih untuk melawan mereka. Pertempuran dimulai dan pasukan Tang San berjuang dengan gigih untuk mempertahankan Soul Land. The Villainous Plan. Namun, saat pertempuran berlangsung, Tang San dan pasukannya menyadari bahwa para penjahat memiliki rencana rahasia yang lebih besar. Mereka ingin mengambil alih Soul Land dan memanfaatkan kekuatan jiwa untuk tujuan mereka sendiri. Tang San dan pasukannya berusaha menghentikan rencana ini dengan cara apapun. The Final Showdown. Akhirnya, pertempuran mencapai klimaksnya dan Tang San dan pasukannya berhasil memenangkan pertempuran. Namun, pemimpin penjahat, Chen Xin, melarikan diri dan memimpin serangan terakhir untuk mengambil alih Soul Land. Tang San dan pasukannya berusaha menghentikannya dan pertempuran terakhir dimulai. Dalam adegan dramatis, Tang San dan Chen Xin bertarung 1 lawan 1, dan akhirnya, Tang San berhasil mengalahkannya. Tang San adalah seorang ahli dalam seni bela diri roh dan pemimpin dari pasukannya yang terdiri dari para ahli roh yang tangguh. Mereka semua tinggal di Soul Land, sebuah dunia yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang memiliki kekuatan roh. Di episode 251, Tang San dan pasukannya mendapatkan kabar bahwa ada sekelompok penjahat yang berencana untuk menyerang Soul Land dan mencuri. Mereka menjadi pemenang. Bagaimana bro ceritanya, bagus tidak? Sebelum lanjut ceritanya, untuk didengarkan jangan lupa tuk suput kopinya dan ditarik juga isapan rokoknya. Yang pasti kerennya jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan dengan cerita yang lainnya. Oke bro, gaspol lagi cerita. Episode ini menjadi sangat menarik karena para pahlawan harus menghadapi tantangan besar yang dihadirkan oleh para penjahat yang menyiapkan pasukan besar dan senjata canggih untuk melawan mereka. Penjahat-penjahat itu berkumpul di markas besar mereka dan merencanakan strategi untuk mengalahkan para pahlawan. Mereka telah menyiapkan senjata canggih dan pasukan besar yang tak terhitung jumlahnya untuk melawan para pahlawan. Mereka yakin bahwa kali ini, mereka akan berhasil mengalahkan para pahlawan. Sementara itu, para pahlawan juga merencanakan strategi mereka. Mereka tahu bahwa pertempuran kali ini akan menjadi salah satu pertempuran terberat dalam hidup mereka. Namun mereka yakin bahwa dengan bekerja sama dan mengandalkan kemampuan masing-masing, mereka akan bisa mengalahkan penjahat-penjahat itu. Pertempuran pun dimulai. Para penjahat menyerang dengan sengit, tetapi para pahlawan tidak mundur sedikit pun. Mereka mempertahankan posisi mereka dengan hebat dan melawan balik dengan serangan yang tak kalah sengitnya. Namun, dalam pertempuran tersebut, salah satu dari para pahlawan terjebak dan terkepung oleh pasukan penjahat. Tidak ada yang bisa membantunya. Para pahlawan lainnya merasa putus asa dan mulai ragu-ragu apakah mereka akan bisa mengalahkan penjahat-penjahat itu. Tetapi, tiba-tiba terdengar suara yang memotivasi dari seseorang yang mengatakan bahwa mereka harus tetap berjuang. Suara itu ternyata berasal dari seorang anak kecil yang dikenal sebagai The Little Giant.
Anak kecil itu memberikan semangat baru kepada para pahlawan dan membuat mereka kembali berjuang dengan lebih semangat. Jangan lupa diisap tuh rokoknya bro. Dalam pertempuran yang sengit tersebut, akhirnya para pahlawan berhasil membebaskan teman mereka yang terjebak dan terus berjuang sampai akhirnya mereka berhasil memenangkan pertempuran. Tang San dan pasukannya terus melawan para penjahat yang telah menyerbu kota. Mereka telah melakukan segala yang mereka bisa untuk mempertahankan kota, tetapi mereka semakin sulit untuk bertahan. Tang San merasa bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi, karena para penjahat tampaknya memiliki rencana yang lebih besar. Setelah berjuang selama beberapa jam, Tang San dan pasukannya berhasil mendorong para penjahat keluar dari kota. Namun, Tang San merasa bahwa mereka tidak boleh merasa puas dengan kemenangan sementara ini. Dia memutuskan untuk memeriksa kembali area pertempuran dan mencari tahu apa rencana rahasia para penjahat. Tang San dan beberapa anggota pasukannya mulai mencari tahu apa yang terjadi. Mereka mencari petunjuk di sekitar kota dan akhirnya menemukan sebuah surat rahasia. Membaca surat tersebut dengan hati-hati. Surat itu memberitahu tentang rencana besar para penjahat untuk menyerang kota-kota di sekitar wilayah tersebut. Mereka memiliki persenjataan yang lebih canggih dan lebih banyak pasukan daripada yang sebelumnya. Mereka berencana untuk menyerang kota-kota tersebut secara bersamaan dan menguasai wilayah itu. Tang San dan pasukannya merasa panik karena mereka merasa bahwa mereka tidak siap untuk menghadapi serangan seperti itu. Mereka tahu bahwa mereka harus berpikir cepat dan melakukan sesuatu untuk melindungi kota mereka. Tang San akhirnya menciptakan sebuah rencana yang brilian. Dia mengumpulkan semua orang yang bisa dia temukan, dan meminta bantuan dari pasukan di kota-kota sekitar. Mereka bekerja sama untuk menghadapi serangan besar yang akan datang. Pertempuran berikutnya sangat sengit dan panjang, tetapi berkat kerjasama dan strategi yang baik, Tang San dan pasukannya berhasil mempertahankan kota mereka dan mengalahkan para penjahat. Dalam akhir cerita, Tang San dan pasukannya merasa bangga atas kemenangan mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah melindungi kota mereka dan melawan para penjahat yang jahat. Mereka juga merasa bahwa mereka telah mempelajari banyak hal dari pengalaman ini, dan mereka siap untuk menghadapi tantangan apapun yang mungkin datang di masa depan. Di mana pertempuran akhirnya mencapai klimaksnya. Namun, kemenangan yang diraih oleh Tang San dan pasukannya tidak datang tanpa perjuangan. Chen Xin, pemimpin penjahat, berhasil melarikan diri dan memimpin serangan terakhir untuk mengambil alih Soul Land. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak terus. Pertempuran yang mencapai klimaks. Tang San dan pasukannya bertarung dengan gigih melawan pasukan penjahat. Mereka saling bertukar serangan dan menjaga satu sama lain dari serangan musuh. Namun, meskipun usaha mereka sangat besar, mereka masih terus tertekan dan dikepung. Kekuatan Tang San yang teruji. Tang San memimpin pasukannya dengan keberanian dan ketangkasan. Dia menggunakan kemampuan rohnya dan strategi yang cermat untuk membantu pasukannya mengalahkan pasukan penjahat. Namun, meskipun Tang San telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang andal, dia masih harus menghadapi Chen Xin, yang merupakan pemimpin penjahat dan merupakan salah satu lawan terberatnya. Pertempuran melawan Chen Xin. Tang San dan Chen Xin saling bertarung dalam pertempuran yang sengit. Mereka saling bertukar serangan, tetapi Chen Xin mampu menghindari hampir semua serangan Tang San. Dalam serangan baliknya, Chen Xin hampir berhasil mengalahkan Tang San, tetapi dengan kekuatan terakhirnya, Tang San berhasil mengalahkannya. Kemenangan yang pahit. Setelah Chen Xin dikalahkan, Tang San dan pasukannya berhasil memenangkan pertempuran dan merebut Soul Land kembali. Namun, mereka menyadari bahwa kemenangan mereka tidak datang tanpa kerugian. Beberapa anggota pasukan mereka telah gugur dalam pertempuran. Dan Tang San sendiri terluka parah. Skene 5, menerima kegagalan. Tang San merasa sedih dan kecewa karena dia tidak bisa menghindari kerugian dan kematian anggota pasukannya. Namun, dia juga menyadari bahwa kekalahan dan kegagalan adalah bagian dari hidup dan bahwa hal tersebut harus diterima. Dia berjanji untuk terus berjuang untuk menjaga Soul Land dan memastikan bahwa kekalahan mereka tidak sia-sia. Itulah kisah tentang Soul Land Season 2 episode 251. Meskipun Tang San dan pasukannya berhasil memenangkan pertempuran, kemenangan mereka tidak datang tanpa perjuangan dan kerugian. Mereka harus menerima kegagalan dan terus berjuang untuk menjaga Soul Land. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita untuk terus berjuang meskipun kita mengalami kekalahan dan kegagalan dalam hidup kita. Akhir kata.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagaimana bro dengan alur cerita film Donghua versi novel? Mungkin masih ada kekurangan dan tidak begitu sama dengan film aslinya. Minta bantuan bro agar channel Arvatar Family ini bisa berkembang. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share agar channel ini bisa membawa satu kebahagiaan untuk semua, serta satu kesuksesan untuk semua. Terima kasih bro yang sudah bantu channel ini.